Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Puji Tuhan, hari ini tanggal 27 September 2020 kita masih dapat beribadah secara online atau kapanpun saudara mengikuti ibadah kali ini. Dan memang masih dalam masa PSBB, itu artinya tidak ada ibadah secara langsung di gedung gereja. Tapi apapun kondisinya, biarlah roh kita, saudara dan saya harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Temi Berhitu. Saudara sudah siap memuji dan memuliakan Tuhan? Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita akan memuliakan Dia di tempat ini. Di rumah masing-masing, saya percaya bahwa jemaat juga merasakan hadirat Tuhan. Sebab Dia tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kita akan sama-sama memuliakan Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Haleluya Yesus. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan-Mu yang luar biasa yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami memuliakan Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas ibadah kami, seperti di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami akan memuji Engkau. Haleluya. Ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
memuliakan Engkau atas hidup kami, atas gerejamu, atas jemaatmu, atas seluruh bumi. Sebab Engkau adalah Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memuliakan Engkau dalam perkenanan dan kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus memuliakan Dia. Sebab Dia Tuhan yang besar. Sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Katakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, men. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Haleluya, katakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ya Yesus. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, men. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Amin. Ya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan hati untuk menerima kebenarannya. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Amin Tuhan. Ya Yesus. dengan
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, Yesus. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Yesus, kami tenang sebab Engkau Allah kami yang setia dan adil dan agung. Haleluya. Makasih Yesus. Shalom jemaat GBI Fatmawati yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, di dalam ibadah di rumah kami masing-masing, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami dengarkan firman-Mu, Tuhan Kau berbicara buat kami. Sampaikan isi hati-Mu, berikan roh hikmah dan wahyu, untuk kami semua bisa menangkap isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu. Dan hamba-Mu akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh untuk hamba bagikan buat setiap jemaat di rumah dan dimanapun mereka berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang di rumah, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saya mau sampaikan buat kita semuanya, jemaat di rumah dan dimanapun kita semua berada, kita perlu tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi di dunia saat ini, kita perlu tahu bahwa Yesaya 45 ayat 7 katakan, akulah Tuhan
Tidak ada yang lain. Di tengah semua persoalan yang terjadi, ada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan jalan keluar, yang memberikan solusi, yang memulihkan semuanya, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini yang ada di dunia ini. Ulangan 32:39 bilang begini, Akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Aku yang meremukkan, aku juga yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa ambil dari tanganku. Kendali hidup ada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kendali hidup dalam tangan Tuhan, untuk itu saya mau sampaikan buat kita semuanya, ada hal yang penting yang kita perlu tahu di hari-hari ini. Yohanes 1 ayat 4 bilang begini, kalau kita hidup di dalam Dia, kalau kita hidup dalam Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat kesehatan kita hidup, pekerjaan kita hidup, masa depan kita hidup, kita punya keluarga juga hidup, semua sehat, rencana-rencana kita juga hidup, kita punya kepastian masa depan, ya, karena semua Dia yang buat, Dia yang ciptakan. Tadi dalam Yesaya 45 ayat 7 katakan, tidak ada lagi yang lain, hanya Dia. Dan untuk itu, karena Dia yang atur seluruh kehidupan manusia, saya mau sampaikan buat kita semuanya, apapun yang kita hari-hari ini hadapi, ya, situasi apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Jangan cari pertolongan yang lain. Buat hari ini, hari depanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk apapun juga. Karena kalau mau melihat hidup, hanya ada dalam Dia, tidak lagi dalam nama lain. Jadi jangan cari yang lain, jangan cari pertolongan yang lain. Semua tidak mungkin bisa menolong kita. Yang cuma bisa menolong kita hanya Yesus. Ya, semua Dia yang atur. Dia izinkan semua terjadi supaya manusia cari Dia, supaya manusia kenal Dia, supaya manusia ada dalam terang. Yohanes 1 ayat 4 bilang begini, kalau kita hidup di dalam Dia, kita dalam terang. Ya, kegelapan sedang ada dalam bumi ini, tapi kita tidak ada dalam kegelapan, kita ada dalam terang. Di dalam terang, semua Tuhan sudah kasih tunjuk buat kita semuanya. Tapi iman kita mesti arahkan ke sana. Dan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, terang itu bersama-sama dengan kita, dan kegelapan tidak menguasai kita lagi. Kegelapan tidak menguasai kita. 1 Petrus 2 ayat 9, dia katakan begini, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita bersyukur Tuhan pilih kita, Tuhan khususkan kita karena kita dalam terang. Kita mesti perhatikan bahwa di sini kita dijadikan sebagai, saudara perhatikan di dalam ayat 9 tadi, kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, punya kepunyaan Allah sendiri. Dia bilang imamat yang rajani. Kita sebagai imam dan raja, kita diberikan kuasa dan otoritas. Kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Kita dikasih otoritas untuk apa?
Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat kita berhasil. Karena apa? Kita ada dalam terang. Terang waktu kita berdoa, Dia dengar doa kita. Saya mau sampaikan buat kita semuanya, kita semua punya kepastian hidup dalam Tuhan. Dan 1 ayat 5, Dia katakan begini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan betul, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, dan terang itu ada di dalam kita, di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Dia ada. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini yang kita perlu perhatikan betul. Di dalam Dia, di dalam terang, waktu kita minta ampun segala dosa kita, Dia setia dan adil. Dia pasti mengampuni dosa kita, dan Dia tidak melihat lagi kita punya pelanggaran-pelanggaran di masa yang lalu. Tapi kita tidak bisa, kalau kita dalam terang, kita tidak bisa berkompromi dengan kegelapan. Ya, kalau kita kompromi dengan kegelapan, kita akan jadi orang yang dikuasai dengan kegelapan nanti. Tapi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ini, bahwa Tuhan ada dalam kita, dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi 2 Korintus 4 ayat 6. Dia katakan begini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak di wajah Kristus. Saya mau sampaikan buat kita semuanya, bahwa terang itu akan nampak dalam kehidupan kita. Waktu kita dalam terang, terang itu akan nampak dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini. Hari-hari ini yang kita harus perhatikan di sini, kita bangun manusia roh kita, supaya terang itu bersinar dalam kehidupan kita. Ada aliran-aliran air hidup terpancar keluar dari kehidupan kita semuanya. Dan di mana kita berada, kegelapan tidak menguasai kita. Ya, apapun yang menyusahkan kita tidak akan bisa. Karena apa? Ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan buat kita semuanya, Dia sudah atur langkah-langkah hidup kita. Dan itu saya mau sampaikan buat kita semua jemaat yang ada di GBI Vanuatu, baik yang di rumah sekarang, jaga hubungan dengan Tuhan. Biar terang itu ada terus dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan kepada dunia di sekitar kita bahwa Dia hidup di dalam kita. Dan kalau Dia hidup dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan buat kita semuanya, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di hati, Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita punya kepastian masa depan, kita punya kepastian kebahagiaan, kita punya kepastian hidup kekal bersama Dia di surga. Dari itu saya mau sampaikan buat kita semuanya, kalau kita dalam terang, jangan kita sekali-sekali ngomong mudah-mudahan. Tidak ada. Dalam Tuhan semua pasti. Yang penting kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Terang itu akan berbicara, akan nampak dalam kehidupan kita semuanya, sehingga dunia akan melihat terang itu, dan dunia akan datang begini, akan katakan begini, aku mau ikut Dia karena aku melihat Kristus menyertai orang ini. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari-hari ini, kita tidak tahu nanti akan terjadi apa di depan kita. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, terang itu dalam kehidupan kita, kegelapan tidak akan menguasai kita. Persoalan apapun tidak akan bisa menguasai kita. Kita punya kepastian hidup kok. Kita akan kelihatan dari muka, dari dalam kehidupan kita, ada gairah, ada semangat, ada sukacita yang nampak dalam kehidupan kita. Karena apa?
Kristus hidup dalam kehidupan kita. Sedangkan Mazmur 91 ayat 6 bilang begini, penyakit sampar tidak akan mengganggu kehidupan kita juga. Kenapa? Penyakit sampar itu hanya buat orang yang di luar sana. Penyakit sampar tidak akan datang mengganggu kita. Apapun penyakit itu, yang penting sekarang kita hidup dalam terang. Terang itu sedang berkuasa di kehidupan kita. Tapi kita lihat di luar, di dunia ini, ya, kegelapan sedang menutupi bumi. Ulangan 28 ayat 27, ayat 21, 27. Ulangan 28. Ya. Ayat 21 dia katakan begini. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepada orang-orang di dunia. Ya, buat kita tidak akan terjadi penyakit sampar. Terus di ayat 23, langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atas dunia ini. Ya, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuh-musuhmu. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, kalau kegelapan menguasai kita seperti ini, semua akan jadi kacau. Kita menjadi orang yang tidak bisa melihat hari depan yang baik, karena semua ditutup oleh Tuhan. Nah, itu kita harus hidup, kita pastikan kita hidup dalam terang. Jangan dikuasai dengan kegelapan, karena kegelapan hari-hari ini Tuhan akan kasih tunjuk buat dunia bahwa kegelapan semuanya akan habis, semua akan dimusnahkan. Dan saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, jangan kita jadi pengikut iblis kegelapan itu, karena kegelapan hari-hari ini dia sedang mencari mangsa, cari orang-orang yang dapat ditelan untuk dibawa ke sana bersama dengan dia. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, hidup dalam terang. Jangan kita kompromi dengan dosa apapun juga. Saya mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, karena kehidupan kita di dalam Tuhan, Tuhan jamin. Dia katakan Ia memberkati kehidupan kita waktu kita percaya kita dengan sungguh-sungguh. Kesehatan kita Dia berkati, pekerjaan kita Dia berkati, ya, masa depan kita juga Dia berkati, keluarga kita juga Dia berkati, seluruh kehidupan kita Dia akan atur dengan baik. Dia akan tuntun kita untuk bisa melihat semua yang terbaik akan terjadi. Untuk itu saya ajak semua jemaat hari ini yang ada di rumah dan di mana kita semua berada, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kebenaran itu harus hidup dalam kehidupan kita. Firman itu hidup. Firman itu dalam kehidupan kita, dia akan menuntun kita. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk menuju pada rencana yang besar, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Mari kita melihat ini semuanya untuk kita punya kehidupan ke depan. Bukan kita saja, tapi keluarga kita semuanya. Tugas kita, seluruh keluarga diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, keluarga kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran-Mu, tapi Engkau sudah berbicara buat kami semuanya hari ini, bahwa Engkau menjadikan semuanya buat semua anak-anak Tuhan semua yang terbaik. Engkau sudah berikan kami semua hari depan yang penuh harapan. Engkau berikan kami semua keluarga yang berbahagia, dan Tuhan berikan buat kita semuanya masa depan yang baik. Kami bersyukur kami punya kepastian hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hamba-Mu boleh sampaikan buat semua anak-anak di rumah di mana kami berada, dan biar firman Tuhan ini memberkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan berdoa buat
persembahan-persembahan yang jemaat di rumah memberikan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya mau sampaikan buat jemaat, saya tiap hari hanya bisa berdoa buat saudara-saudara semua, buat pekerjaan saudara, usaha saudara. Mungkin sekarang sulit, tapi kalau saudara punya komitmen buat Tuhan, saudara mau mengasihi Tuhan, mau memberikan persembahan, saya mau sampaikan buat saudara, semuanya Tuhan lihat, Tuhan catat, dan saya akan berdoa buat semuanya. Mari kita berdoa buat persembahan-persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini anak-anak-Mu akan memberi untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi, anak-anak-Mu setia memberi. Tuhan balaskan dengan berkat berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka. Mereka memberi dengan sungguh-sungguh dalam kekurangan mereka. Dan Tuhan, Engkau limpahkan berkat melimpah-limpah kehidupan mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka. Dan hamba serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mereka punya komitmen juga untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau juga balaskan semua dengan berkat berlimpah-limpah. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan. Kembali saya ingatkan, untuk sementara ini tidak ada ibadah secara langsung ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di gedung gereja. Dan untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut ke depannya, saudara dapat mengikuti sosial media gereja, baik Instagram, YouTube, ataupun Facebook, @GBI-Fatmawati25. Dan untuk persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, maupun The Commitment, dapat saudara berikan melalui transfer di nomor rekening gereja yang tertera. Selalu jaga jarak aman dan gunakan masker saat kita bertemu orang lain di luar rumah. Ingat, jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani setiap harinya. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Temi Berhitu. Mari angkat tangan saudara semua di rumah di mana saudara berada. Hari ini setelah kami diberkati dengan firman-Mu, sekarang kami datang kepadamu. Kami minta berkat Tuhan tercurah buat kami semuanya. Kau berkati kami hari ini. Bawa kami semua dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari pengharapan ke pengharapan, dari iman kepada iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita dan sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita siang ini, saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan kedua kali menjemput ke semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.